Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Mesir ada unta, di Indonesia ada kuda. Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Ulfa, kelas 12 dari MA Baitur Rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga beribu-ribu nikmatnya, terutama nikmat sehat. Dan kedua kalinya, salat serta salam mari kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman budaya, suku, dan agama. Karena keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik dan juga menarik. Namun, di sisi lain, jika tidak dikelola dan dijaga dengan baik, tentunya bisa menjadi sumber potensi konflik. Munculnya fanatisme-fanatisme yang buta, persaingan tidak sehat, pertikaian, perkelahian, perselisihan, bahkan bentrokan yang bisa meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin yang berbahagia, apakah kita rela negara yang besar ini, negara yang dibangun dengan susah payah ini, dengan jujuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus roboh hanya karena kepentingan pribadi ataupun golongan? Jawabannya tentu saja tidak. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema moderasi beragama jalan tengah menghadapi ekstremisme. Sebelum kita berbicara tentang moderasi beragama, tentunya kita harus tahu apa itu moderasi, apa itu ekstremisme, dan kenapa moderasi beragama bisa menjadi jalan tengah untuk menghadapi ekstremisme. Secara umum, moderasi berarti menghindar dari keekstriman atau berlebihan dalam suatu tindakan ataupun pandangan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, moderasi berarti mengambil jalan tengah di antara dua hal yang ekstrim. Lalu apa itu ekstremisme? Ekstremisme adalah sikap atau tindakan yang berlebihan, yang melampaui batas norma-norma sosial yang diterima dalam masyarakat, terutama dalam konteks agama. Lalu berbicara tentang moderasi beragama, biasanya para ulama dan sarjana muslim mengacu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahid. Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi ajaran agama itu sendiri, bukan. Karena ajaran agama sudah pasti moderat, namun umat atau penganutnya belum tentu moderat. Moderasi beragama sering mengalami salah tafsir. Di kalangan masyarakat kita banyak sekali yang masih salah pengertian tentang apa itu moderasi beragama. Banyak yang beranggapan bahwasanya moderasi beragama adalah upaya negara untuk mendangkalkan akidah dan juga kepercayaan umat beragama. Padahal moderasi beragama justru ada dalam rangka memperkuat dan membalikan ajaran agama ke jalan yang lebih tepat. Kata moderat adalah turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang-sedang saja. Kata Allah dalam Al-Quran, Innahu la yuhibbul musyrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti tidak baik untuk kita, buruk untuk kita. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kita untuk tidak terlalu berlebihan dalam beragama, beribadah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari secara umum. Kata Nabi, Ya ayyuhan nasu iyyakum gulu wa fiddin, fa innahu ahlaka qablakum gulu wa fiddin. Jauhilah wahai manusia, jauhilah berlebih-lebihan dalam beragama, karena yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu adalah karena ia terlalu berlebihan dalam beragama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menasihati Abdullah bin Amr, salah seorang sahabat yang konon sampai pada Nabi, dia ini puasa di siang hari tapi tidak pernah berbuka malam harinya. Kemudian dia sholat malam tapi tidak pernah tidur. Hei, bayangin aja, dia berpuasa tapi tidak pernah berbuka. Bukan imannya yang naik, tapi asam lambungnya. Kemudian dia sholat malam tapi tidak pernah tidur. Kayaknya dia juga anemia atau enggak insomnia sekalian. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya untuk tidak terlalu berlebihan dalam beribadah. Di hari tuanya, Abdullah bin Amr ini mengalami kropos tulang dan juga sakit-sakitan.
Dia juga mengalami keletihan yang luar biasa sekali karena terlalu berlebihan dalam beribadah. Saudara-saudaraku, tahukah kalian berlebih-lebihan dalam beribadah adalah ciri-ciri orang kafir? Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 77, Ya ahlal kitab la taghlu fid din ghairil haq. Janganlah kamu berlebihan dalam agama di luar ketentuan yang sudah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlebihan dalam beragama itu adalah suatu hal yang tidak baik, dan orang ekstrim seringkali tergerak untuk melakukan praktik beragama yang terlalu berlebihan, mengatasnamakan membela keagungan Tuhan namun menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang moderat juga disebut dengan orang adil, di mana adil adalah sikap profesional. Orang moderat juga harus bersifat berimbang, seperti seorang wasit yang berada di tengah-tengah, melihat sesuatu itu secara utuh sehingga menjadikan dia orang yang bijaksana. Beragama juga seperti itu. Agama menghendaki kita menjadi orang yang bijaksana dengan cara tidak terlalu berlebihan dalam segala sesuatu. Apa yang bisa kita ambil dari pidato ini adalah moderasi beragama itu tujuannya untuk memperkuat dan mengembalikan ajaran agama ke jalan yang lebih baik. Bukan berarti moderasi beragama itu ada untuk mendangkalkan akidah masyarakat, bukan. Tetapi justru sebaliknya. Moderasi beragama sangat bermanfaat untuk kita diterapkan, dan juga Nabi SAW tidak pernah meminta kita untuk terlalu berlebihan dalam beragama. Inilah pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata atau pengucapan. Yang benar itu datangnya